Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengedit di Photopea ya. Photopea itu bukan aplikasi, tapi bukan aplikasi ya, kayak Photoshop online gitu, lewat browser bisa, lewat Mozilla atau lewat Chrome. Nah, di sini saya udah menyiapkan fotokopi jasanya, stempel foto dan lain-lain, dan saya udah menyiapkan juga bahannya. Nah ini bahannya ya. Caranya kita akan mengcrop setiap tulisan tangan seperti ini pakai rectangle ya. Lalu move tool dan Ctrl C, lalu di sini Ctrl V. Nah, sekarang sudah masuk ke sini. Tinggal diposisikan di tempatnya, lalu klik transform dan klik dari ujungnya itu pakai kursor, lalu tinggal tarik aja. Oke, sementara seperti ini dulu, nanti kita akan atur ya. Lalu ini juga di crop karena ada tulisan tangannya, kita crop aja semua seperti ini. Yang tulisan komputer juga bawa aja semua. Move tool, lalu Ctrl C, Ctrl V. Oh, udah ada yang salah nih. Bentar, saya cek dulu. Apa ya? Bentar. Kita akan cari sekaligus solusinya ya. Kira-kira kok bisa seperti ini, apa salahnya? Masih salah. Bentar. Ctrl C, Ctrl V. Oh, ininya guys. Ya, layernya. Pasti yang di bitmap itu. Tadi kita ada di map layer kosong ya. Jadi nggak bisa di copy. Nah, sekarang bisa. Jadi tinggal Ctrl C, Ctrl V aja kalau udah layernya pas. Oke, di sini kita transform, sesuaikan ukurannya. Transformnya matiin lagi, kita balik lagi. Kita akan mengcrop yang lainnya. Pakai rectangle ya. Lihat tool yang saya pakai sebelah kiri itu. Nah, sekarang move tool lalu Ctrl C. Nah, ininya pasti ini bitmap ya. Ctrl C lalu Ctrl V di sini. Nah, tinggal dipindahin aja ke tempatnya. Lalu transform, tarik shift, kalau bisa pakai shift ya di keyboardnya, lalu tarik pakai mouse. Oke, sama caranya pakai rectangle seperti ini, di blok aja kayak gini, ambil semuanya, move tool, pastiin layer, Ctrl C, lalu di sini Ctrl V. Oke, tinggal digeser, transform, shift, lalu tarik. Bentar. Shift, tarik. Kenapa harus tekan shift? Biar nggak ukurannya pas ya. Kalau nggak tekan shift, langsung tinggal tarik pakai mouse aja, itu kadang ukurannya suka menyon kayak gitu. Oke, sekarang kita bawahnya juga pakai rectangle, Ctrl C, move tool dulu, lalu Ctrl C, pastiin layernya, jangan lupa. Ctrl C. Bentar. Aduh, ke bawah-bawah ini. Ctrl C lalu Ctrl V di sini. Oke, itu ada tuh di atas, kita ambil. Tempatin di tempatnya. Bentar, salah pencet. Transform ya. Nah, shift lalu geser pakai mouse kayak gini. Oke, itunya hapus, transformnya. Oke. Nah, sekarang kita mulai mengeditnya. Caranya ini diklik ya, layernya pasin, lalu normal ini ganti jadi multiply. Klik. Nah, jadi background putihnya itu hilang. Jadi langsung transparan kayak gitu ya. Oke, sekarang kita akan menghapusnya dikit-dikit. Iya, hapus. Teman-teman, kalau misalkan fotokopi ijazah ini kan udah putih banget ya backgroundnya. Jadi kalau di multiply itu langsung transparan banget. Tapi kalau pas di scan atau kalian menyekannya kurang rapi, warnanya nggak terlalu putih gitu, itu hasilnya itu masih nggak transparan ya, kayak masih ada bayang-bayang gitu.
caranya kalian harus memutihkan semuanya dulu, backgroundnya putih asli gitu, maksudnya putih banget gitu, baru bisa transparan. Oke. Di sini kita akan terus aja menghapus titik-titiknya ini. Jadi yang kita ambil seperti yang saya bilang sebelumnya, kita cukup ambil yang tulisan tangannya saja. Ya. Seperti ini. Terus aja kita kira-kira kalau kalian salah hapus bisa Ctrl Z ya. Ctrl Z itu undo. Jadi kita bisa langsung maksudnya bisa mengembalikan lagi kalau kita salah hapus. Oke, di sini kita hapus aja titik-titiknya, bersihin dulu ya. Di sini saya nggak ngedit secara full ya, jadi takutnya kehabisan waktu kelamaan lah ya. Jadi saya hapus bagian titik-titiknya aja, yang warna-warna bercak-bercak itu saya nggak edit ya. Pokoknya kalian kalau itu diedit aja, dibersihin, tinggal hapus-hapus. Tapi saya di sini cuma memberikan contoh doang ya. Oke, klik di sini lalu kita pilih penghapus. Hapus. Yang tulisan komputer ini semuanya dihapus. Titik 2 juga hapus. Ini juga sama, tulisan komputer ini menerangkan bahwa ini hapus. Terus kita pilih rectangle, lalu kita blok titik-titiknya aja, lalu di keyboard ada tulisan delete ya, menu tombol delete dipencet, nah langsung hilang. Juga sama, ini saya pakai ini aja, pakai penghapus biasa ya. Oke, kita hapus pelan-pelan aja. Udah kehapus. Sekarang kita blok ini, lalu delete, tombol delete di keyboard ya, jangan lupa keyboard ada delete. Nah sama ini di blok, ditekan aja ya pakai kursor, pakai mouse kayak gini, tarik terus delete. Ini juga sama, ini kita bercak dikit. Oke, ini juga sama, delete. Pakai rectangle, lihat alatnya yang di pinggir ya. Lalu kita pakai penghapus ini, bersihin dikit. Sekarang kita pilih lagi rectangle, tarik, delete. Ini juga sama, tarik, delete. Ke bawah, ini juga sama, tarik, delete. Ini juga tarik, delete. Oke, sekarang kita ke normal ini, lalu pilih multiply. Nah, transform kita sesuaikan dengan kolomnya. Oke, pakai shift lalu pakai kursor di pojok itu, tarik. Oke, seperti ini. Jangan lupa shift di keyboardnya dipencet biar rapi. Oke, transformnya hapus. Sekarang bagian bawah ini sama, bersihin dulu bawahnya. Set,
titik-titiknya yang dihapus ya. Oke, sekarang normalnya dipilih multiply. Nah, jadi transparan ya, putih-putihnya nggak ada. Sekarang di sini pilih, kita hapus dulu. Oh ya, ininya rectangle, hapus sampai sini, delete. Bawahnya juga sama, hapus, delete. Kita sekarang merapihkannya ya. Kita hapus yang ini, lalu stempelnya ini kita rapihin. Di sini saya udah buatkan stempel ya. Tapi di sini di video ini saya nggak buatkan cara bagaimana bikin stempelnya, tapi nanti saya akan buatkan di video berikutnya. Jangan lupa subscribe bagaimana cara saya membuatnya. Dan jangan lupa tinggalkan komen juga ya. Jika ada pertanyaan, saya udah siapkan nomor saya di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa langsung hubungi saya bagaimana, terserah mau nanya apa. Oke. Nah, kalau udah gini langsung pilih normalnya. Sama ya caranya, pilih multiply. Lalu tinggal geserin aja. Salah. Transformnya diklik, kita sesuaikan ukurannya biar nggak terlalu gede. Oke, segini cukup. Sekarang kita tinggal memindahkan foto cap jari dan juga stempel yang sudah saya siapkan ya. Untuk cara membuatnya nanti saya buatkan di video berikutnya. Jadi jangan lupa kalian untuk subscribe. Bagaimana cara membuatnya biar rapi. Kayak ini juga sama, multiply biar transparan. Oke, udah. Sekarang kita pindahkan dulu foto. Klik di sini di foto ya, biar layernya itu pas foto. Blok kayak gini, lalu Ctrl C. Move tool, pindah lagi ke di sini. Lalu di sini klik Ctrl V. Nah, ini dia. Hapus dulu, pindahin ke bawah. Ini saya ukurannya udah saya pasin ya, jadi pas banget. Kalau fotonya saya editkan dulu, tapi di sini saya nggak membuatnya, nggak saya videokan prosesnya. Oke, sekarang kita kopikan bagian dari cap jari ini. Sama caranya. Pilih layernya, Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, udah kayaknya ada di atas, pindahin ke bawah. Set. Disesuaikan ya, itu ada garis-garis dari stempelnya, dari cap jarinya itu di tengah-tengah itu. Sesuaikan dengan garis bawah dari fotonya itu. Saya kasih garis itu supaya kelihatan real ya. Oke. Sekarang tinggal kita blok dari stempelnya, pindahin ya. Pastiin layernya pas. Ini dia. Ctrl C, lalu di sini Ctrl V. Kita lihat di atas sudah ada. Pakai move tool, lalu dipindahin, digeserin. Bentar, nge-lag ya, bentar. Jadi kalau pakai browser itu lumayan memakan memori ya. Jadi agak slow gitu, agak lag-lag dikit lah. Kalau bisa aplikasi yang kalian sudah buka dikeluarin dulu. Salah narik. Nah, ini kayaknya layernya udah pas ini. Oke. Kebawahin, disesuaiin, dipasin aja. Dikira-kirain. Oke ya, udah oke kayaknya. Sip. Oke. Udah oke ya. Nah, ini dia, kurang bawah dikit. Nah, sekarang udah sama kan? Kan. Oke guys, jadi saya buat video ini hanya untuk pengetahuan aja ya. Nah, silakan kalian ikutin caranya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa ya. Jika kalian ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Ada
di deskripsi, kalian bisa cek nomor saya. Oke, gitu aja. Ini cara save-nya ya. Nanti tinggal save aja. Oke, demikian dari tutorial saya kali ini tentang yang ijazah fotokopi jadi berwarna ya. Oke, semoga bermanfaat. See you, bye.